Rokok Ana, rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Tapi belum ada Habib Bahar di situ ya. Perjualbelikan karena belum ada cukai, masih diurus. Belum. Afwan, hukumnya merokok apa? Ya Allah, tumbak. Ulama-ulama batin itu mereka sepakat akan haramnya rokok. Ya. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Tuh, paling dibenci. Paling dibenci. Banyak ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak. Saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas. Dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, video kali ini kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Sumaid ya, atau Smith ya. Dimana video yang kemarin ya kita sudah membahas tentang tes DNA Habib Bahar ya, dan ada beberapa syarat ketika Habib Bahar diminta untuk tes DNA teman-teman ya. Dan untuk video kali ini teman-teman ya, tidak kalah menariknya yaitu mengenai Habib Bahar ingin berbisnis rokok teman-teman. Nah, tentu teman-teman tahu sendiri ya apa hukum rokok ya. Di sini kalau kita melihat ya, kita menilik daripada hukum rokok ada khilafiyah ya, tetapi yang lebih kuat adalah sebagian ulama mengharamkan mengkonsumsi rokok teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, ternyata Habib Bahar ini mau membuka bisnis rokok ya. Nah, bahkan Habib Bahar sendiri mengakui gitu bahwasanya rokok itu tidak baik, kemudian rokok itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi kenapa nih Habib Bahar malah ingin membuka bisnis rokok ini? Tentu teman-teman tahu ya, rokok ini tidak baik untuk untuk semua orang teman-teman. Bahkan di tulisannya sendiri ya, di bungkus rokok sendiri, rokok ini dapat menyebabkan bla 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 ya. Saya tidak menyebutkan, tapi teman-teman bisa tahu sendiri teman-teman ya. Nah, ada juga yang menarik teman-teman ya, di kalangan Habib sendiri ya. Ini adalah ceramah dari Habib Rizik ya, dimana rokok sendiri para Habib pun melarang gitu kan, mengharamkan rokok tersebut. Nah, lalu ini gimana ya, kok bisa gitu Habib Bahar bisa memproduksi rokok, ingin berbisnis rokok, menjual rokok, bahkan rokok itu dibenci oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian para ulama sebagian besar mengharamkan rokok tersebut karena banyak mudaratnya, apalagi orang yang sudah merokok ini membuat kecanduan gitu, bahkan membuat fisik kita, tubuh kita menjadi buruk gitu kan untuk kesehatan teman-teman. Kita akan melihat videonya teman-teman. Bib, rokoknya apa? Rokoknya rokok udah baru dicetak. Baru dicetak keluar. Rokok Ana, rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Tapi belum ada Habib Bahar di situ ya. Perjualbelikan karena belum ada cukai, masih diurus. Belum ada. Kalau nanti cukainya udah diurus baru diperjualbelikan. Rasanya rasa di Samsu, mirip kayak Samsu rasanya. Tadi Habib Bahar memperkenalkan produk rokoknya ya, yaitu Don Smith. Kemudian di situ di bungkusnya ada gambar Habib Bahar bin Smith. Nah, ini gimana ya, bertolak belakang dengan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Padahal kalau kita melihat Habib Bahar sendiri kan zuriat Nabi, cucu Nabi ya, yang katanya ada silsilah garis keturunan Nabi, meniru akhlak Rasulullah SAW ya. Apa yang dibenci oleh Rasulullah harusnya ya kita jauhi teman-teman ya, kita tinggalkan ya, kalau memang hal tersebut dibenci oleh Rasulullah ya. Ini banyak sekali teman-teman atau para netizen yang mengomentari tentang rokok nih. Kenapa Habib Bahar masih merokok? Kenapa Habib Bahar malah menjual rokok nih? Ini teman-teman bisa melihat videonya ya. Beb, rokok itu kan dibenci Rasulullah. Ini banyak yang komen kenapa marga Sumaid. Di situ kan yang kita pakai Smith, SMITH, bukan Sumaid, bukan SUMAITH, Sumaid. Kalau marganya anak itu bin Sumaid, SUMAITH, Sumaid.
Cuma di rokok itu kan kita nggak pakai Sumaid, tapi yang dipakai Smith. Karena kalau Smith itu sifatnya umum, maksudnya umum ya, di Inggris sana ada Alan Smith. Diberi nama Smith gitu, SMITH ya, bukan Sumaid gitu kan. Tetapi yang jadi permasalahkan ya, yang jadi pokok masalah kalau memang Habib Bahar ini berbisnis rokok ya, maka image-nya adalah ya bagaimanapun adalah Habib Bahar ini cucu Rasulullah gitu teman-teman ya, Habib gitu kan, keturunan ada silsilah yang sambung kepada Rasulullah yang menurut Habib Bahar sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau memang ya walaupun namanya Sumaid, Smith, tetapi di situ ada foto Habib Bahar juga ya, yang mencerminkan adalah zuriat Nabi. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman ya. Apapun namanya Smith, Sumaid, tapi yang pokok permasalahan adalah ya kenapa Habib Bahar harus ya berbisnis rokok ya. Ini yang menurut saya tidak masuk logika teman-teman ya. Ya harusnya kalau berbisnis ya banyak ya, tidak harus rokok ya, jual beli baju, jual beli makanan ya, kuliner, properti masih banyak gitu. Kemudian ada lagi nih teman-teman ya, ini adalah podcast ya, salah satu podcast Habib Bahar bin Smith ya, ketika melakukan podcast bersama Refli Harun teman-teman, Refli Harun ya, yang dimana di situ membahas tentang kenapa Habib Bahar ini belum pernah ya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Salah satunya adalah karena alasannya Habib Bahar masih merokok gitu, karena rokok ini adalah hal yang dibenci Rasulullah, makanya Habib Bahar ini belum bisa bermimpi dengan Rasulullah. Nah, kita bisa simak nih. Rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya, istilahnya itu ya modelnya, karena beliau adalah zuriat Nabiullah, karena rokok. Kok Karena rokok. begitu, Bi? Ini menarik. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Tapi kan nggak enak juga kalau live merokok. Iya. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Tuh, paling Paling dibenci. dibenci. Banyak ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak. Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul orang inti masih ngerokok. Ya, ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Dan sekarang sudah kurang atau tetap? Masih tetap. Masih. Bertanya kalau kita ngerokok lagi ngaji gimana hukumnya, Bi? Iya, kan lagi ngerokok. Cuma kan udah selesai ngaji. Tanya jawab. Tadi kan anak udah selesai ngajar. Waktu ngajar anak nggak ngerokok. Cuma jangan ente ikutin yang kayak begini. Kalau sampai dia meninggal, harusnya meninggalkan rokok, tetapi malah sekarang ingin berbisnis rokok nih. Ini gimana ya, kalau misal kita cerna gitu kan, yang harusnya meninggalkan rokok, mungkin ya pelan-pelan perlu proses meninggalkan rokok, tapi sekarang malah tambah gitu, mengajak umat, mengajak mungkin pengikutnya ya, untuk membeli rokoknya ya, akan lakukan hal ya yang sebagian ulama mengharamkan gitu kan. Punya Habib Bahar bin Smith. Gimana rasanya, Bang? Rasanya mantap betul. Oke. Ini gimana nih? Ada pendapat dari Habib Rizik ya mengenai hukum rokok juga. Ternyata memang ya sebagian besar para ulama, kemudian ahli fikih juga, kemudian juga para Habib juga sudah mengharamkan rokok. Nah, ini mudah-mudahan Habib Bahar mendengar ceramah Habib Rizik ya. Ini adalah ceramahnya teman-teman ya. Tapi kebanyakan fuqaha Ya, khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Haram. Jadi ya. kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan.
dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Habib Abdullah bin Awil Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Sohibul Bughyah, dan juga ulama-ulama lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu kiri. Nah, karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iskar. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Ketergantungan. Nah, jadi itu teman-teman ya, statement ya, ceramah dari Habib Rizik ya, di mana Habib Rizik juga menyatakan rokok itu haram, dan juga Habib Rizik juga lebih condong ya untuk pendapat ulama-ulama ahli fikih ya yang mengharamkan rokok, karena bagaimanapun rokok itu banyak mudaratnya teman-teman, merugikan kita gitu. Apalagi kalau di tempat umum ya, kita tahu sendiri rokok itu asapnya kemana-mana, merugikan orang lain juga, apalagi untuk anak kecil ya. Kalau ada pendapat yang lain teman-teman bisa komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja vlog kali ini teman-teman, dan nantikan video selanjutnya, insya Allah bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.